Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramdhani dengan NPM 2025339013. Mata kuliah Kalkulus 2. Di sini saya akan mencoba menjawab jawaban soal UAS mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Syahid. Untuk nomor 1 di sini kita diminta untuk menyederhanakan dari A pangkat min 3 dikali B pangkat 2 pangkat min 2 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat min 1 pangkat 3. Untuk langkah pertama, kita kalikan pangkat di dalam kurung dengan pangkat di luar kurung. Jadi A pangkat min 3 kali min 2 dikali B pangkat 2 dikali min 2 kali A pangkat 2 dikali 3 kali B pangkat min 1 kali 3. Dapatkan hasil A pangkat 6 dikali B pangkat min 4 kali A pangkat 6 dikali B pangkat min 3. Lalu langkah selanjutnya kita gabungkan variabel yang sama lalu dengan menjumlahkan pangkatnya. Di sini A pangkat 6 tambah 6 dikali B pangkat min 4 tambah pangkat min 3. Kita jumlahkan, mendapatkan hasil A pangkat 12 kali B pangkat min 7. Karena yang diinginkan itu hasil bentuk pangkat positif, kita ubah pangkat negatifnya menggunakan sifat X pangkat min N sama dengan 1 per X pangkat N. Didapatkan hasil A pangkat 12 per B pangkat 7. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini yang ditanyakan yaitu nilai X yang memenuhi persamaan eksponen 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 32. Langkah pertama, kita ubah angka 32 menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2, yaitu 2x min 1 sama dengan 2 pangkat 5. Lalu setelah itu kita coret angka 2-nya karena kita harus menyamakan eksponennya. Didapatkan hasil 2x min 1 sama dengan 5. Lalu kita cari nilai X-nya dengan cara memindah ruaskan min 1 menjadi 2x sama dengan 5 tambah 1, 2x sama dengan 6. Kita pindah ruaskan angka 2 menjadi x sama dengan 6 per 2. Didapatkan hasil 3. Jadi X sama dengan 3. Nomor 3
sini langkah pertama kita menghitung nilai masing-masing logaritma secara langsung menggunakan rumus A log A pangkat N sama dengan N. Jadi pertama 2 log 8 plus 2 log 4 min 2 log 2 itu menjadi 2 log 2 pangkat 3 tambah 2 log 2 pangkat 2 min 2 log 2 pangkat 1. Karena yang dicari, yang diambil N nya aja, kita mendapatkan hasil 3 tambah 2 kurangi 1, yaitu hasil dari soal 2 log 8 ditambah 2 log 4 dikurangi 2 log 2, yaitu adalah 4. Lanjut ke nomor 4. Kita diminta untuk mencari nilai X. Untuk soal A yaitu log 2 X sama dengan 9. Jika menggunakan aturan dasar log A B sama dengan C, maka nilai A pangkat C sama dengan B. Jadi jika kita masukkan ke dalam soal, yaitu jika X sama dengan 2 pangkat 9, maka hasilnya X yaitu 5, 1, 2. Kita lanjut ke nomor 4B, yaitu ada log 81 9 sama dengan X. Jika mengacu pada aturan dasarnya, kita ubah ke bentuk eksponen 81X 81 pangkat X sama dengan 9. Lalu kita samakan basisnya, karena 81 itu sama dengan 9 pangkat 2, maka 9 pangkat 2 pangkat X dengan 9 pangkat 1. 9 kita kalikan pangkatnya, 2 kali X sama dengan 9 pangkat 1. Lalu kita hitung nilai X nya saja tanpa melibatkan angka 9. 2X sama dengan 1. Jadi X adalah 1 pangkat 2 atau setengah. Maka hasil yang diperoleh yaitu 1/2. Kita lanjut ke nomor 5. Itu ada soal gambarkan grafik fungsi dari Y sama dengan fx sama dengan setengah log X dengan X lebih dari 0 dan X itu bilangan real. Jadi kita langkah pertama, sebelum kita mulai menggambar grafik fungsi logaritmanya, kita tentukan beberapa titik dibantu dengan titik koordinat X, Y terlebih dahulu. Yang pertama, jika X sama dengan 1/4, maka Y sama dengan setengah log 1/4 sama dengan 2.
temukan titik koordinat 1/4,2. Lalu yang kedua, jika X 1/2 Y sama dengan 1/2 log 1/2 sama dengan 1. Titik koordinat 1/2,1. Lalu yang ketiga, jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1/2 log 1 sama dengan 0, 1,0. Lalu jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 1/2 log 2 sama dengan -1. Titik 2, -1. Lalu jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 1/2 log 4 sama dengan -2. 4.4, Berikut merupakan garis fungsi Y sama dengan 1/2 log X. Memiliki karakteristik grafik memotong turun dari kiri atas ke bawah kanan karena basisnya kurang dari 0, basis kurang dari 1. Lalu memotong sumbu X di titik 1,0. Sumbu Y X sama dengan 0 bertindak sebagai asimut tegak, garis yang didekati grafik tetapi tidak pernah disentuh. Kita lanjut ke nomor 6. Diketahui populasi awal sebuah koloni bakteri itu berjumlah 5.000. Lalu setelah diinkubasi selama 8 jam, populasinya menjadi 15.000. Yang ditanyakan, yang pertama, tentukan banyaknya bakteri dalam populasi tersebut setelah 20 jam. Lalu yang B, tentukan waktu inkubasi yang dibutuhkan agar populasi bakteri tersebut menjadi 2 kali lipat dan 3 kali lipat dari populasi awal. Untuk soal A, kita akan mencari beberapa jumlah populasi setelah 20 jam inkubasi. Yang pertama, kita cari nilai K terlebih dahulu dengan cara Y sama dengan populasi awal dikali pangkat K dikali T. Lanjut kita masukkan untuk populasi setelah diinkubasi selama 8 jam, yaitu Y 8 jam 5.000 dikali E pangkat KT sama dengan 15.000. Kita coret, tinggal 3. Kita pindah ruaskan menjadi 3 sama dengan E
20-nya. Lalu kita masukkan 5.000 polisi awal dikali 0,1373 dikali T nya yaitu 20 sama dengan 5.000 dikali E 2,746 sama dengan 5.000 kali hasil dari ekuivalen E 2,746 yaitu 15,5802. Jadi untuk Y 20-nya yaitu sama dengan 77.901 koloni. Kita lanjut untuk yang B, berapa 2 kali populasi awalnya dan berapa 3 kali populasi awalnya. Yang pertama kita lanjut ke yang 2 kali populasi awal sama dengan 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Kita cari T-nya terlebih dahulu. Masuk ke rumus 10.000 sama dengan 5.000 dikali E 0,1373 dikali T. Coret-coret masih 2 sama dengan E kali 0,1373 dikali T. Lanjut, in 2 sama dengan 0,1373 T. In 2 kita pindah ruaskan per 0,1373 sama dengan T. Jadi T-nya itu hasil dari in 2 per 0,137 yaitu 5,0787 atau sama dengan 5,1 jam. Lalu untuk 3 kali populasi awalnya itu 5.000 dikali 3 sama dengan 15.000. Kita masuk ke rumus, ulang lagi kita mencari T-nya 15.000 sama dengan 5.000 kali E 0,1373 dikali T. Coret-coret dapat 3 E pangkat 0,1373 T. In 3 sama dengan 0,1373 T. Kita pindah ruaskan 0,1373 sama dengan T. Jadi terasa sendiri didapatkan 0,00616 atau 8 jam. Jadi waktu inkubasi yang dibutuhkan untuk 2 kali lipat populasi awal itu merupakan 5,1 jam, sedangkan untuk 3 kali populasi awal itu 8 jam. Kita lanjut ke nomor 7. Sebuah benda diambil dari oven pada suhu 35 derajat Fahrenheit, kemudian dibiarkan mendingin pada suatu ruangan yang bersuhu konstan 70 derajat Fahrenheit. Jika suatu suhu benda tersebut turun menjadi 250 derajat Fahrenheit dalam waktu 1 jam, tentukan suhu benda tersebut 3 jam kemudian. Jadi diketahui suhu pertamanya itu ada di angka 300
pertama. Kita hitung menggunakan rumus dt sama dengan dt besar dt kecil sama dengan k dt besar dt 3 itu sama dengan k 70. Kita integralkan dt sama dengan t min 70 sama dengan k dt. Integral t min 70 sama dengan kt plus c. 70 sama dengan pangkat kt plus c. T sama dengan 70 plus k kali t plus c sama dengan t 70 plus c 1 kali pangkat kt. Lalu kita cari kita cari nya, kita cari ci nya, sama kita cari k nya terlebih dahulu. Cara mencari ci yaitu dengan cara awal kita ketahui suhu pertamanya. Suhu pertama sama dengan 70 tambah ci kali pangkat k kali u. Garis 50 tambah ci dikali 1. 350 kurangi 70 sama dengan c 1. Hasilnya 280 sama dengan ini diketahui ci nya 280. Lalu kita mencari k. Bagaimana caranya? T1 sama dengan 250 derajat Fahrenheit. 250 sama dengan 70 tambah ci kali pangkat k dikali i. 250 sama dengan 70 tambah 280 dikali pangkat k. 250 kurangi 70 sama dengan 280 dikali pangkat k. 180 sama dengan 280 dikali pangkat k. 280 merupakan hasil pangkat k. Lalu kita sederhanakan, jadiin 9 per 14 sama dengan k. Jadi k nya yaitu minus 0,4418. Lalu kita mencari 3 jam suhu benda tersebut. Suhu setelah 3 jam ini berapa? Jam rumusnya 10 tambah 280 dikali min 0,4418 dikali 3. Sama dengan 70 tambah 280 dikali hasilnya min pangkat min 1,325
derajat Fahrenheit. Jadi untuk suhu setelah 3 jamnya yaitu 144,4 derajat Fahrenheit. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada soal menghitung fungsi trigonometri. Kita menghitung nilai dari sin 2 cos 4 1 5/13. Di sini jika misal tetanya itu cos min 1 5/13, maka cos tetanya itu 5/13. Lalu kita menggunakan identitas Pythagoras, yaitu sin theta sama dengan 1 min akar dari 1 min cos pangkat 2 theta sama dengan akar 1 min 5/13 pangkat 2 sama dengan 12/13. Di sini kita lanjut menggunakan rumus sudut ganda sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Di sini kita mendapatkan hasil sin 2 cos min 1 5/13 itu sama dengan 2 kali 12/13 kali 5/13 sama dengan 120/169. Bila kita akan menentukan turunan dari dx sin min 1 2x plus 3. Di sini kita menggunakan rumus turunan fungsi kosinus, yaitu dx sin min 1 sama dengan waksen per akar 1 min kuadrat. Misal U sama dengan 2x plus 3, maka waksennya itu sama dengan 2. Lalu kita masukkan rumus tadi, 2x sin min 1 2x plus 3 sama dengan 2 sebagai waksen akar 1 min yaitu 2x plus 3 kuadrat. Dapatkan hasil 2 akar dari min 4x kuadrat min 15x min 8. Lalu nomor terakhir, 10, kita harus menghitung nilai integral dari x per 9x 4x pangkat 4 dx. Lalu kita gunakan substitusi. Misal U sama dengan x kuadrat, maka du nya itu 2x dx, atau x dx sama dengan 1/2 du. Kita menggunakan batas integral. Jika x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Jika x sama dengan 1, maka u sama dengan 1. Lalu kita substitusikan integralnya.
1/2 per 9 plus 4DU kuadrat sama dengan 1 kuadrat DU sama dengan 1/2 1/3/2 plus 2/2 DU. Kita gunakan rumus integral standar. Rumusnya 1/a kuadrat plus v kuadrat d sama dengan 1/a tan min 1 u/a dengan v sama dengan 2u dan b sama dengan 2d. Kita masukkan ke dalam rumus 1/2 dikali 1/2 1/3 tan min 1 2u per 3 sama dengan 1/12 dan min 1 2/3 3 min tan min 1 u 0. Hasilnya yaitu sama dengan 1/12 tan min 1/2/3. Demikian hasil ujian akhir semester mata kuliah kalkulus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum